Di perjuangan di masa 1,5 tahun ini luar biasa, dan kata terpenting saya adalah terima kasih sih kepada mereka untuk perjuangannya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap guru, Nadiem mengupayakan agar guru honorer se-Indonesia bisa mengambil tes seleksi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dengan gaji yang sama dengan PNS. Jadi salah satu fokus yang kita lakukan tahun ini adalah program guru honorer diseleksi untuk menjadi P3K. Kita ada tes seleksi dan ini adalah tahun yang historis ya, karena kita belum pernah membuka formasi sebesar ini dalam satu tahun yang sama, 500.000 lebih formasi. Pertama kalinya semua guru honorer se-Indonesia bisa mengambil tes untuk lolos seleksi menjadi P3K dengan gaji yang sama dengan PNS. Dan ini adalah momentum yang luar biasa gitu, karena sekarang semuanya punya kesempatan bisa sampai 3 kali mengambil tes ini dan bisa punya kesempatan yang sama untuk menjadi ASN. Dan ini sudah suatu masalah yang udah berpuluh-puluh tahun yang menurut kami sebenarnya cuma butuh pemerintah tuh mengambil posisi yang proaktif berjuang untuk mereka gitu loh. Dan itu yang sebenarnya kita lakukan selama ini, kita berjuang untuk afirmasi mereka, kita berjuang untuk formasinya. Bahkan kita sampai datang ke setiap kepala daerah untuk menegosiasikan formasi, karena banyak dari mereka yang masih belum yakin ini bagaimana, apakah akan didukung dengan anggaran pusat. Itu sudah kita jamin dan kita berikan, kita hitung-hitung dan kita kalkulasi dan kita berikan anggarannya. Jadi ini momentum yang sangat besar. Jadi tidak bisa bicara mengenai kualitas kalau kesejahteraan minimum pun nggak terjamin gitu loh. Jadi itu yang pertama. Honorer yang lulus passing grade PPPK tahap 1 menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis siang. Unjuk rasa ini diikuti oleh Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia yang mendapat dukungan dari Organisasi Kemasyarakatan Kesatuan Komando Merah Putih. Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia, Heti Kustrianingsih, mengatakan pihaknya hanya menyuarakan aspirasi dan meminta kebijakan Presiden Jokowi agar mengangkat guru honorer negeri menjadi PPPK. Presiden diminta menerbitkan Kepres pengangkatan mereka menjadi PPPK, memerintahkan para pembantunya mengangkat seluruh guru honorer negeri terutama yang sudah lulus passing grade PPPK. Permintaan Kepres digaungkan karena Kemendikbudristek tidak bisa mengeluarkan regulasi yang menjamin formasi bagi mereka. Jelaskan tujuan aksi hari ini. Tujuannya kita mengadakan aksi ini karena dari tanggal 21 Oktober Mas sudah merayap dari bawah mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ada. Audiensi tidak pernah membuahkan hasil. Makanya hari ini kita bekerja sama dengan KKPMP untuk mendukung aksi guru honorer yang lulus passing grade untuk memohon agar yang lulus passing grade itu segera diberikan formasi, Mas. Kalau perlu Kepresnya harus diturunin hari ini juga. Gitu. Tujuannya sih itu. Jadi mengingat Hari Guru ini, apa harapan dari para guru? Hari Guru ini harapan saya, semoga pemerintah ini lebih memperhatikan lagi guru honorer di Indonesia, Mas. Guru honorer itu gajinya ya luar biasa, Mas. Mulai dari 150.000 sebulan sampai dengan ya nggak tahu berapa, pasti di bawah 1 juta. Di bawah UMR yang sekarang Mas tahu sekarang buruh sedang menuntut haknya. Sama, kami pun sama menuntut hak kami untuk diperlakukan sebagai manusia. Seperti itu. Ditemui di tempat yang sama, Lukman Bawazir, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat KKPMP, mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan nasib para guru. Kedepan pihaknya berencana menemui langsung pimpinan DPR RI. Yang luhur mengemban amanat penderitaan daripada rakyat. Salah satu dari penderitaan yang kami lihat dalam kenyataan sekarang ini, di mana guru-guru ini merasa terjolimi, merasa teraniaya, maka kami yang mempunyai moto yang jelas, menolong, melindungi, dan mencerdaskan. Salah satu moto yang jelas mencerdaskan, maka guru ini adalah pahlawan tanpa jasa. Itu tidak bisa dihilangkan, itu tidak bisa dimatikan. Untuk itu, agar cita-cita daripada Republik Indonesia ini tercapai, maka kami akan memperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Kami berniat, kami bermaksud akan bertemu langsung dengan pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani,
Setuju. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kami minta kepada pimpinan tertinggi di DPR untuk menerima kami. Di peringatan Hari Guru ini, Hettikus Trianingsih juga berharap pemerintah lebih memperhatikan lagi nasib guru honorer di Indonesia. Nadiem mengakui masih menemukan kelemahan-kelemahan di sistem pendidikan Indonesia saat pandemi. Namun, ia yakin guru dan semua pihak yang terlibat mampu mengatasi tantangan selama pandemi. Kita bisa melakukan program guru penggerak selama pandemi ini. Ya kan, kita melakukan pelaksanaan P3K ini, seleksi serentak seluruh guru honorer di seluruh Indonesia, tapi lancar-lancar aja gitu. Jadi sebenarnya jangan menggunakan pandemi sebagai alasan tidak untuk berubah, malah kebalikannya. Yang kita sadari sebagai kelemahan-kelemahan di sistem pendidikan kita di masa pandemi ini baru terlihat jauh lebih akut krisisnya gitu. Kesenjangan antara daerah, daya literasi yang rendah, akses kepada teknologi, semua hal-hal ini jadi kelihatan masalahnya. Jadinya malah sekarang karena pandemi, urgensi untuk melakukan perubahan lebih besar. Gitu. Itu menurut saya itu akan mengakselerasi perubahan, bukannya malah menghambat. Selamat Hari Guru Nasional. Teruslah menjadi sosok guru yang digugu dan ditiru. Peringatan Hari Guru pada 25 November 2021 ini menjadi tahun kedua di tengah pandemi COVID-19. Mengangkat tema Bangkit Bersama Pulih Bersama, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim mengatakan, pandemi memperberat tantangan dunia pendidikan di Indonesia yang sebelumnya pun sudah sangat berat. Untuk itu ia berterima kasih kepada para guru. Kita sudah mengalami hampir 1,5 tahun ya dari proses PJJ, di mana yang sangat tidak optimal. Jadi sekarang benar-benar beban besarnya itu ada di pundak guru untuk bisa mengejar ketertinggalan tersebut pada anak-anak kita. Jadinya harapan saya adalah terima kasih kepada semua guru, apresiasi sebesar-besarnya mereka sudah melalui pandemi, harus belajar teknologi dengan semua kerepotan daripada proses PJJ ini dan ketidaknyamanan. Mereka telah melaluinya. Banyak dari mereka yang harus datang langsung ke rumah adik-adik kita, murid-murid untuk memastikan atau menjamin pembelajaran mereka. Jadi perjuangan di masa 1,5 tahun ini luar biasa, dan kata terpenting saya adalah terima kasih sih kepada mereka untuk perjuangannya.